beberapa psikolog tentang Rizik Syihab yang sekarang, karena sudah 2 kali panggilan terhadap Rizik Syihab untuk mendatangi daripada pihak yang bersangkutan, dia masih beralasan, sehingga Rizik Syihab ini mempunyai mentality yang overdone, ya, dikatakan overdone, sehingga dia melakukan skema bagaimana caranya dia itu tidak cepat-cepat dipanggil dan melakukan perencanaan di belakang. Itu dari beberapa psikolog yang menilai tentang karakteristik Rizik Syihab untuk yang sekarang. Dan ada beberapa orang juga yang mengatakan, tentunya dari dunia spiritualis, bahwasanya kalau Rizik Syihab ini sudah mulai terkena kualatnya beliau Syekh Abdurrahman Wahid, seperti itu. Tapi yang aneh Bang, ya maaf, yang aneh ini kan muhibinnya. Seperti Habib Rizik ini pernah masuk penjara kan gitu, dan sering banyak kasus kan gitu. Ada Habib Rizik sendiri, tapi kenapa kok muhibin kok masih ikut terus masih percaya gitu? Ya, jadi begini, para muhibin itu sebenarnya sudah banyak yang sadar ya. Cuman karena ada rasa tidak enak hati aja. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk murtad dari kalangan Pak Alwi. Hanya waktu itu saja. Sekarang mau keluar lagi enak gitu. untuk murtad dari ajarnya Rizik itu hatinya. Betul. percaya. Karena saya sudah sesuai masalahnya ya. Ini Romo, ada keluarga kita juga ini dari Jawa Timur ini, Mbak. Mungkin ada yang mau dipertanyakan tentang manuskrip, monggo. Ini belum sampai yang semuanya ngelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manuskrip popo, aku nggak punya manuskrip. Salam kenal Yai Salim. Sami-sami sakondure. Loh, karo aku ora salam kenal Mbak Arsipeh sampean iki. Goblok. Iya. Kita kan sering satu komar, kalau dengan Kiai Muhammad kan jarang gitu. Baru kali ini beli satu. Saya pun baru kali ini dengan Kiai Muhammad ini. Iya. Karena saya Agak lintas saya di sini. agak sibuk di pesantren ya. Begitu. Saya pelajari masalah nasab Ba'al itu saya pelajari itu bukan lagi 100% ya, itu udah 1000% memang dia batal. Karena begini ya, nasab Kiai, dengan jujur Kiai, dengan adanya sampean sekarang ini tambah membakar semangat saya untuk terus berjuang Kiai. Oh iya, kita tidak boleh patah semangat. Kita harus memperjuangkan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulullah SAW, karena ini berkaitan dengan kemuliaan nama Nabi. Ini saya cerita sedikit kenapa para habaib ini, mereka ini tetap mempertahankan nasab mereka, dan mereka sangat sakit sekali ketika nasab mereka itu rukat, terjungkir, terguling, dan bahkan terputus serta martut. Karena nasab sampai ke zuriyah Nabi ini, kita harus tahu dulu siapa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutusmu hai Muhammad illa kecuali aku mengutusmu rahmatan, sebagai rahmatku lil alamin, untuk seluruh makhlukku. Jadi Rasulullah SAW ini diutus oleh Allah sebagai rahmatnya. Maka ketika ada seorang yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW, ini dikatakan nasab rahmat, nasab yang bersambung kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya ini adalah nasab rahmat, nasab yang sangat tinggi, nasab yang sangat mulia, yang bersambung sampai ke baginda Rasulullah SAW sebagai kekasih Allah, sebagai rahmat Allah, yang namanya disandingkan oleh Allah baik di atas, baik nanti di masyar, baik sebagai syarat
diakui keislamannya, maka mereka ini ketika nasabnya diputuskan atau terputus dengan data yang mereka miliki sendiri, mereka merasa sakit. Itu sebabnya. Tapi berbeda ketika ada nasab yang tidak bersambung sampai Rasulullah dan dia diputuskan dan tidak diakui, mereka tidak merasa sakit, biasa-biasa saja. Karena tidak berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenengan harus tahu, nasab yang bersambung kepada Rasulullah itu adalah nasab rahmat. Nasab yang bersambung sampai ke rahmat Allah, yang rahmat Allah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah ini adalah manusia yang paling mulia. Dunia ini diciptakan karena Rasulullah, diciptakan untuk Rasulullah. Itu inti pokoknya. Monggo silakan. Ya maaf ya Muhammad, karena mereka ya sakit hati apa nasabnya diputuskan, karena mereka kan tak bisa dawir Kiai. Ya. Mau narik becak ya nggak mungkin, mau kuli bangunan ya nggak mungkin juga gitu. Ya itu pekerjaan ya. Terus inti pokoknya ya bahwa mereka ini belum bisa menerima nasabnya diputuskan dengan rahmat Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya. Tapi kalau nasab selain ke rahmat Allah, yaitu selain ke Rasulullah, siapapun mereka, ketika ada pertentangan nasab dan tidak diakui, mereka tidak ada masalah. Ya karena tidak bersambung sampai ke rahmat Allah. Tapi kalau bersambung sampai ke rahmat Allah ini jadi masalah bagi mereka. Jadi kalau dari pengalaman Mbah Yai sendiri mulai melakukan pembelajaran terkait daripada ketersambungan nasab Baklawi itu semenjak tahun kapan, biar banyak orang-orang yang lebih memahami, lebih mengetahui. Apakah di eranya beliau ketika masih ada yang dari Jawa Timur itu siapa, Kiai Holid itu sudah ikut andil di era tersebut atau setelahnya? Kalau penelitian nasab ini awal-awal ini saya bersama Kiai Imad, yang lain kan belum ada pada waktu itu. Ya karena satu faktor terjadinya perkara nasab ini, satu faktor dengan keluarga besar Wali Songo, jelas saya mewakili yang pertama. Yang kedua, faktor tingkah laku akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua faktor harus diingat. Ya, lah faktor dari Bahar Smith, dia memutuskan nasab keluarga besar Wali Songo dengan mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak memiliki keturunan dari jalur laki-laki dan semua hanya dari jalur perempuan. Bahkan sampai dia itu mengeluarkan maklumat yang ditulis, yang dicatat dengan keputusan Rabithah Alawiyah yang menyatakan bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan laki-laki, hanya dari perempuan. Itu faktor utamanya. Jadi keluarga besar Wali Songo. Dan pada waktu itulah gejolak itu datang. Sementara ya pada waktu itu saya sudah menyarankan dengan teman-teman saya meminta kepada Bahar Smith untuk meminta maaf masalah ini, karena ini adalah masalah sensitif. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bahar Smith, justru Bahar Smith malah semakin angkuh dan arogan. Bahkan dia mengatakan sampai hari kiamat pun kami tidak akan minta maaf. Kalau tidak terima silahkan lapor polisi. Terus dia bacakan keputusan Rabithah Alawiyah. Nah, inti puncak di sini. Baru dari keluarga besar Wali Songo semua bangkit semua untuk melawan Bahar Smith. Kalau yang Kiai Imad itu sudah tahun yang lalu ya. Tapi intinya bukan itu. Kalau Kiai Imad intinya itu dari tingkah laku para habaib ini yang tidak sesuai dengan akhlak baginda Nabi. Justru malah mencemarkan nama baik Nabi Muhammad SAW. Tapi meletusnya perkara ini, itu permasalahan ini terjadi dengan urusan dengan keluarga besar Wali Songo. Itu faktor utama terjadinya meletusnya permasalahan nasab ini. Nah, ketika permasalahan demikian, maka saya ya dan teman-teman, terus saya ketemu Kiai Imad, terus ikut meneliti dan membahasnya. Kami teliti sampailah ke perdebatan Banten pada waktu itu. Dan ternyata ketika di perdebatan Banten pada waktu itu, ternyata Rabithah Alawiyah ini ketika dia tidak datang ya, dan ternyata dia ini juga tidak mewakilkan ke perwakilan resmi di Rabithah Alawiyah. Itu intinya. Maka tidak terjadi perdebatan di Banten. Kalau perdebatan di Banten Tuku Khori
Teguh Kori, si Kori dengan Hanif Alatos dan yang lainnya itu bukan mengatasnamakan perdebatan yang harus dikatakan Kiai Imad, bukan. Itu perdebatan pribadi personal. Jadi makanya ketika dia mengatakan bahwa dia adalah pahlawan Banten itu sebenarnya tidak tepat. Karena itu perdebatan personal, bukan mewakili Kiai Imad. Oh, jadi ketika perdebatan yang di Banten yang pertama itu dulu yang sering digaungkan oleh Kori itu kan dia mengatasnamakan bahwa dia secara terang-terangan mewakili daripada Kiai Imad. Apakah itu betul atau hanya Ya betul. Kalau dia wakil Kiai Imad, saya juga wakil Kiai Imad, Gus Haji juga wakil Kiai Imad, ya. Nah, wakil Kiai Imad ini ditugaskan oleh Kiai Imad secara resmi menghadapi perwakilan Robitoh Alawiyah, yang nanti keputusannya itu akan timbal balik. Ketika perwakilan Kiai Imad tidak bisa menyanggah hujah mereka, ya, dan mereka kuat dengan hujahnya, maka kami mewakili Kiai Imad taslim kepada mereka dan mengakui habaibin zuriat Nabi. Tetapi sebaliknya, ketika perwakilan resmi ini nanti tidak mampu menyanggah dari hujah Kiai Imad, ya, maka mereka perwakilan resmi Robitoh, mewakili Robitoh menyatakan bahwa mereka benar-benar bukan zuriat Nabi. Tapi hal itu tidak terjadi. Oh, berarti mereka Tapi sebagai wakil resmi dari Kiai Imad, ternyata begitu sampai di Banten itu dibohongin. Yang kami hadapi itu bukan perwakilan resmi, tapi personal. Nah, kalau personal, maka tidak berkaitan dengan Robitoh, hanya berkaitan dengan pribadi. Kami membawa keputusan yang sangat urgent dengan keputusan dari Kiai Imad, tapi menghadapi personal. Nah, makanya pada waktu itu saya mundur, saya tidak mau. Begitu. Yang saya minta mereka harus mengatasnamakan perwakilan resmi dari Robitoh Alawiyah, tapi ternyata mereka bukan. Oh. Nah, ketika terjadi perdebatan itu sudah di luar koridor, sudah di luar aturan. Yang saya mengatakan kepada mereka bahwa perdebatan yang kami lakukan dengan Teguh Kori ini bukan perdebatan mengatasnamakan Kiai Imad dan Robitoh, tetapi perdebatan pribadi personal masing-masing. Nah, karena dia perdebatan pribadi personal masing-masing, maka tidak bisa dikatakan pahlawan. Paham kan? Iya, paham. Terus Ya. mereka niku mboten ngangge baju istilahnya nggih, ngangge. Nah, mereka itu pribadi. Mereka landasannya kan begini. Landasan mereka itu mengatakan katanya Kiai Imad kan menantang kami 3 hari 3 malam atau 1 bulan. Saya katakan sama mereka itu urusan kalian dengan Kiai Imad lah, bilang. Kalau perdebatan tadi kan perdebatan resmi. Masa perdebatan resmi kami dengan personal kan tidak boleh. Kalau perdebatan personal silahkan kalian datang ke tempat Kiai Imad, nggak usah di Banten seperti ini, bilang. Menghabiskan dana banyak hanya untuk menghadapi personal kan tidak boleh, karena keputusannya dia tidak timbal balik. Kalau keputusan timbal balik baru. Betul. Itu masalahnya. Jadi banyak kebohongan yang ada di Banten pada waktu itu. Oh, berarti framing yang dilakukan oleh Wafi dan kawan-kawan itu hanya Wafi sebuah. itu tidak bisa apa-apa si Wafi itu. Wafi itu berani karena banyak teman. Dan jurusnya si Wafi ini hanya memutarbalikkan fakta. Dia tidak memiliki suatu argumentasi tentang perihal hujah ilmu nasab. Dia hanya membalik-balikan. Kita bicara seperti ini dibalikkan seperti itu, seperti dibalikkan. Hanya membalikkan kaidah ilmu nasab. Wafi itu tidak bisa apa-apa. Jadi tidak perlu ditanggapin. Berarti maujudun munafikun ya. Iya, ya. Makanya kan ketika Gus Wafi itu ditantang sama Gus Hasan Sarif itu enggak berani dia kan. Enggak berani. Kalau memang Wafi pintar mestinya berani. Ya, metode cara berpikir si Wafi ini dia belum menyukupi, belum ada standar, belum mencapai standar untuk menjadi seorang pengkaji, itu belum sampai. Dia ini kan hanya baru pendebat, bukan pengkaji. Kalau Kiai Imad ini pengkaji, bukan pendebat. Makanya kalau Kiai Imad diminta berdebat dia tidak mau, karena dia ini pengkaji dan pendebat beda ya. Nah, kalau seorang pengkaji peneliti, dia ini meneliti berdasarkan rujukan kitab yang ada di saat itu semuanya, yang sangat dipentingkan, dikumpulkan semua, diteliti semuanya, begitu. Berbeda kalau pendebat. Kalau pendebat itu, dia ini hanya mendebat hujah dari orang lain tanpa mengeluarkan hujah. Sehingga para pendebat ini kebiasaan umumnya mereka akan mempertahankan pendapat mereka untuk menjaga eksistensi mereka sendiri, agar mereka tidak jatuh dan tidak malu di hadapan orang banyak. Nah, ketika
peneliti ini bisa dilihat dari tutur katanya, dari sikapnya, dari keilmuannya, dari bicaranya, dari akhlaknya. Itu baru. Maka seorang peneliti tidak boleh seperti orang pendebat yang dia bisa dengan seenaknya mengatakan caci makian, dengan seenaknya dia mengatakan rasis, ya. Terus dengan semudahnya dia sekarang A, besok B, besok C, tidak bisa. Seorang peneliti itu ketika dia akan beralih pendapat, maka dia membutuhkan waktu dulu dan hujah yang sangat kuat. Ada hujah-hujah baru yang dia temukan sehingga dia bisa merubah sikapnya. Tetapi ketika mendadak itu bukan dikatakan peneliti, tapi itu dikatakan orang yang memiliki jiwa emosional tinggi, bertemperamental tinggi, yang belum memiliki suatu standar, ya, sebagai seorang peneliti, tetapi belum bisa menerima pendapat orang lain dan hujah orang lain karena dia tidak mau jatuh atau tidak mau kalah dari orang yang yang sebanding dengan dia. Begitu. Jadi kalau dikatakan Kiai Imad diajak berdebat, Kiai Imad itu bukan pendebat, Kiai Imad itu peneliti. Paham betul? Nggih, paham, Pak. Jadi kalau dikatakan, oh Kiai Imad takut, ya peneliti itu tidak pernah punya rasa takut. Peneliti itu dia meneliti dengan berdasarkan ilmuwan. Monggo silahkan jawab dengan penelitian juga. Bukan dijawab dengan perdebatan. Kalau dijawab dengan perdebatan, maka tidak akan selesai setahun. Kenapa? Karena banyak sekali rujukan-rujukan kitab yang digunakan oleh Kiai Imad. Nah, kalau di debat, maka di debatnya kitab mana dulu? Ya. Dan ketika mereka akan berdebat, mereka juga akan mengeluarkan hujah dari kitab-kitab mereka. Tapi ternyata mereka tidak memiliki suatu kitab rujukan, tetapi mereka ingin mendebat kitab rujukan Kiai Imad, itu tidak bisa seperti itu. Ada aturan main semuanya. Tidak boleh seperti itu. Nah, kalau Kiai Imad melayani para pendebat-pendebat seperti ini, maka Kiai Imad nanti jatuh kedudukannya. Dia bukan seorang peneliti, dia jadi seorang pendebat. Seorang peneliti itu hanya boleh memberikan suatu informasi kepada seseorang, satu, ketika ada orang bertanya, ya kan? Itu ketika ada orang bertanya, maka seorang peneliti wajib memberitahukan hujahnya. Nah, seorang peneliti pun dia ini berkewajiban untuk menyanggah sesuatu, ya, kepada orang yang berlawanan dengan syarat orang yang berlawanan ini harus menggunakan hujah. Tapi kalau orang yang berlawanan ini tidak ada hujahnya, maka seorang peneliti tidak boleh berhadapan dengan orang seperti itu, tidak boleh melayani. Itu peneliti. Dan seorang peneliti ini ketika terjadi suatu kesalahan, dia tetap dapat pahala. Ketika dia benar dapat pahala 2, ketika salah pahala 1. Jadi tidak ada dosa bagi ini seorang peneliti itu, karena dia seorang ahli ijtihad. Jadi harus dipahami dulu semua ya. Lah, ini seperti ini ditutupi oleh mereka semua. Makanya ketika mereka ini ingin mendebat Kiai Imad, kok Kiai Imad tidak datang, itu bukan karena Kiai Imad takut memang, tapi memang itu adalah rukunnya dari para peneliti seperti itu yang harus dijalankan, tidak boleh sembarangan. Ya. Contoh seperti saya di room ini contohnya, ada orang yang mau mendebat saya, ya saya akan tanya kan, kamu kalau debat sama saya di room tidak akan pernah bisa karena waktu terbatas, hanya menjadi framing. Kalau mau datang ke tempat saya, bawa kitab rujukanmu, saya bawa kitab, kita buka kitab semuanya. Nah gitu, paham ya? Nah kalau hanya di room ya ibarat kata hanya untuk seminar lah, minum-minum kopi itu. Untuk mencari persaudaraan begitu aja, untuk melatih ketangkasan, kecerdasan IQ kita, hanya itu seperti itu. Tapi kalau untuk mencari suatu kebenaran tidak bisa di room, karena harus dengan mengeluarkan data hujah yang memang harus kita sandingkan. Jika dilihat dari kaifiyah tentang perdebatan menurut kajian ilmu fikih itu sendiri bagaimana sih, Mbak? Apakah ketika seseorang melakukan pencarian titik temu terkait suatu masalah, apakah misalkan daripada pihak penggugat atau pihak pendebat dari pencarian permasalahan tersebut wajib taslim ketika sudah tercapai kebenaran atau tidak? Ketika wajib taslim,
Karena suatu diskusi perdebatan itu atau bahasul masalah itu untuk mencari satu kebenaran. Kebenaran itu ada pada kekuatan hujah. Ya, nah kekuatan hujah inilah nanti sebagai landasan kebenaran. Maka ketika hujah yang sudah sangat kuat itu sudah tidak bisa dibantah, maka semua wajib taslim. Taslimnya bukan kepada pembawa hujah, taslimnya kepada hujah itu sendiri. Paham ya? Jadi taslimnya kepada kebenaran. Jadi kedua orang ini ketika mereka akan mengadakan bahasul masail dengan yang lain itu untuk mencari satu kebenaran, dan kebenaran itu ada pada hujah. Untuk mengetahui hujah ini kuat atau tidak, maka itu diadakan diskusi yang seperti kita dikatakan kita perdebatan lah, begitu. Untuk apa? Untuk mematangkan hujah itu, agar hujah itu benar-benar matang, benar-benar kuat dan tidak bisa terbantahkan. Maka ketika hujah itu sudah didapatkan, maka semua harus taslim. Kalau dia tidak taslim, berarti dia bukan seorang ahli bahasul masail. Itu hanya orang untuk cari nama lah gitu. Berarti ketika dilihat dari realita yang terjadi sekarang itu banyak sekali orang-orang yang menumpangkan namanya hanya sekedar membuat atau mentenarkan dirinya sendiri berbaju tentang nasab ini. Artinya apa? Ketika sudah ada kebenaran yang nyata, mereka sama sekali tidak mau menerima kebenaran itu dan justru membalik faktakan bahwasanya kita adalah penebar kebencian, kita adalah penebar daripada pemecah belah umat. Nah, mereka itu bisa tergolong, saya katakanlah dari lisan saya dan saya tanggung jawab, mereka itu orang-orang yang tergolong sebagai munafikun. Saya katakan seperti itu karena mengingkari tentang kebenaran itu sendiri. Terima kasih. Ya. Jadi kita ini saran saya itu kepada Pak Alwi, ya, saran saya coba kumpulkan data-data yang sangat kuat, ya, untuk menghadapi hujahnya penelitian dari Kiai Maduddin. Karena begini, di dalam ilmu aqaidah atau ilmu akidah itu tidak boleh berada pada level pengakuan dan keyakinan kepada sesuatu tanpa dalil. Nggak boleh, hukumnya haram. Kecuali hanya berhusnudon. Tetapi husnudon itu hanya pada tingkatan untuk sesuatu yang tidak diketahui dalilnya. Husnudon itu hanya untuk tingkatan sesuatu yang tidak diketahui dalilnya. Tetapi ketika sesuatu yang dihusnudoni itu dibahas dan dikaji, ya, dan sudah terdapat dalil nas yang sungguh sangat kuat, maka husnudon itu harus berpindah pada pengakuan dan keyakinan. Ini masalah nasab. Ketika penelitian di dalam perihal nasabnya Pak Alwi ini benar-benar dia sudah mencapai pada tingkat tidak terdapat suatu dalil hujah yang menyatakan Pak Alwi itu zuriat Nabi, ya, dan sudah tidak ada sanggahan yang bisa mereka gunakan untuk menyanggah penelitian Kiaimat, maka itu mutlak haram hukumnya karena sudah diteliti. Nah, ketika belum ada penelitian, maka diperkenankan untuk husnudon, karena husnudon itu jalan terbaik ketika belum ada hujah. Paham ya? Maka tidak diperbolehkan mengakui dan meyakini sesuatu tanpa dalil yang hak. Tidak boleh hukumnya. Kita mau menerima atau tidak menerima, ini adalah konsekuensi hukum Islam. Semua harus menggunakan dalil. Kalau tidak menggunakan dalil tidak bisa, karena agama Islam ini adalah agama dalil yang berpuncak pada Al-Quran. Maka kata Allah, dikatakan itu, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Puncaknya semua Al-Quran.